Masa pendidikan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari kecil hingga besar banyak dihabiskan di pondok pesantren. Selama kurang lebih 20 tahun, beliau secara intensif menggali pengetahuan keagamaan dari beberapa pesantren. Selama 6 tahun awal pendidikannya, beliau dididik langsung oleh ayahnya. Baru ketika berusia 13 tahun, Kiai Haji Wahab Hasbullah mengembara untuk menuntut ilmu. Maka beliau pergi ke satu pesantren ke pesantren lainnya. Di antara pesantren yang pernah disinggahi Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah sebagai berikut. Pesantren Langitan Tuban, Pesantren Mojosari Nganjuk, Pesantren Cempaka, Pesantren Tawangsari Sepanjang, Pesantren Kademangan Bangkalan Madura di bawah asuhan Kiai Haji Holil Bangkalan, Pesantren Beranggahan Kediri, Pesantren Tebuireng Jombang di bawah asuhan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Setelah lama belajar ke berbagai pesantren, seperti halnya kebanyakan santri Jawa saat itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah pada umur 27 tahun juga memperdalam keilmuannya, terutama ilmu agama di Mekah. Beliau belajar di kota suci ini selama kurang lebih 5 tahun. Di Mekah, beliau bertemu dengan ulama terkemuka dan kemudian berguru pada mereka. Salah seorang guru Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah Syekh Mahfudz At-Tarmasi. Syekh Mahfudz At-Tarmasi adalah ulama hadis Nusantara yang mendunia dan termasuk ulama dari Indonesia yang diizinkan untuk mengajar di Masjidil Haram. Ilmu dan kealimannya dikenali dunia internasional. Beliau memiliki banyak gelar seperti Al-Lamah, Sangat Alim, Al-Muhaddis, Ahli Hadis, Al-Musnid, Mata Rantai Sanad Hadis, Al-Faqih, Ahli Fikih, Al-Usuli, Ahli Usul, dan Al-Mukri, Ahli Qiraat. Syekh Mahfudz At-Tarmasi juga seorang pengarang kitab terpopuler di kalangan pesantren di Indonesia, terutama Jawa, yaitu kitab Ianat Hud Holidin Syarah Kitab Fathul Muqin yang selesai ditulis bulan Syawal 1300 Hijriah atau sekitar tahun 1883 Masehi. Hampir seluruh pesantren di Indonesia memakai kitab karangan Syekh Mahfudz At-Tarmasi sebagai rujukan. Bukan hanya pesantren, bahkan universitas ternama di Timur Tengah banyak pula yang memakai kitabnya sebagai rujukan. Guru-guru Kiai Haji Wahab Hasbullah diantaranya Kiai Haji Hasbullah Said, Syekh Mahfudz At-Tarmasi, Kiai Haji Holil Bangkalan, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Muhtarom Banyumas, Syekh Ahmad Khotib Sambas, Syekh Said Al-Yamani, Syekh Ahmad Abu Bakri Syadho. Selain belajar pada kitab-kitab atau pelajaran agama, Kiai Haji Wahab Hasbullah juga belajar ilmu organisasi dan pergerakan. Selama di Mekah ini pula beliau belajar pergerakan organisasi Sarekat Islam atau SI. Bahkan, beliau aktif dalam dunia pergerakan dan organisasi ini. Bersama dengan Kiai Haji Abbas, Kiai Haji Asnawi, dan Kiai Haji Dahlan memelopori berdirinya Sarekat Islam atau SI Cabang Mekah. Dengan rangkaian perjalanan intelektual yang demikian panjang, tidak mengherankan apabila pada usia 34 tahun, Kiai Haji Wahab Hasbullah telah menjadi pemuda yang menguasai berbagai disiplin ilmu keagamaan, seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah, tasawuf, nahwu syaraf, dan lain-lain.